Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di ibadah perdana kita di tahun 2022. Happy New Year, selamat tahun baru bagi kita semua. Dan biarlah dengan semangat baru kita boleh terus melihat anugerah Tuhan. Kita beribadah pada hari Minggu yang indah ini. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, mari dengan hati yang takut akan Tuhan kita memuji Dia. Mari kita semua pagi berdiri bersama-sama, kita masuk dalam saat teduh. Mazmur 46 ayat 2-4 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari saudara-saudari terkasih, karena Allah itu ada tempat perlindungan kekuatan kita. Di tahun 2022 ini kita masuk dalam hadirat Dia. Kita mendengar satu pujian, hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita mulai ibadah ini dalam nama Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, 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 di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami datang kepada Tuhan Allah pemelihara jiwa kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, di mana Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun 2021. Apapun itu kondisinya Tuhan, kami mau datang pada hadapan Tuhan dan mengakui Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah Allah pencipta semesta alam, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh berdoa, untuk boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh kembali mengingat tugas panggilan kami sebagai anak Tuhan di dunia ini. Sungguh Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah boleh berkenan atas setiap kehadiran kami dimanapun kami melakukan ibadah ini. Biarlah ada sikap hormat, sikap takut akan Tuhan, sikap boleh memuliakan nama Tuhan yang Kau berikan bagi hati kami. Sungguh Tuhan tolong setiap koneksi internet, Tuhan tolong segala sesuatu yang boleh membantu melakukan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Kita boleh tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus dan Tuhan orang dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tetap memuji Tuhan,
hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita berdoa, mengakui dosa, dan minta pengampunan dari Tuhan. Bapa yang terkasih, sungguh kami minta ampun pada Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kami. Hal-hal yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tuhan ampuni kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kami menjadi warga negara Indonesia ini, dalam kami menjadi pelayan Tuhan, dalam kami menjadi apapun yang Tuhan tempatkan kami. Sungguh Bapa, pikiran kami, kata kami, kelakuan kami, ketika itu mencemarkan nama Tuhan, ketika itu menyakiti saudara-saudari kami, sungguh Bapa ampuni kami. Biarlah Bapa boleh berkenan atas diri kami, sehingga kami boleh melanjutkan memuji Tuhan, dan kami boleh diberkati dan dia mendapat belas kasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana saudara-saudara terkasih merefleksikan tahun 2021 yang sudah lewat? Ya, 2020, 2021, 2 tahun yang saya kira tidak akan kita lupakan gitu ya, karena benar-benar pandemi ini suatu yang sangat besar. Dan bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melihat isi hati Tuhan, melihat Tuhan, pikiran Tuhan di dalam kejadian 2 tahun terakhir ini. Marilah saudara terkasih, sebuah lagu mengatakan bahwa besar setia Tuhan, besarlah Allahmu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Apakah itu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari saudara terkasih, kita nyanyikan lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, sungguh besar setia Tuhan. Setiap hari, hari yang baru. Setiap hari ada pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami.
Mari kita dengarkan lagu ini. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharap tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepada, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan yang begitu indah berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seekor penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, firman Tuhan yang sangat indah, ya, benar-benar analogi yang sangat baik.
Marilah kita anak Tuhan, kita semangat 2022, benar-benar banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Jangan tidur, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan, tinggal berbaring, udah gone gitu ya. Mari saudara terkasih, kita terus memuji Tuhan ya. Kita hari ini mau berdoa syafaat. Kita mau mengingat firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun yang terjadi saudara terkasih, marilah kita melihat Tuhan sebagai kekuatan kita, Tuhan sebagai tempat perlindungan kita saat badai menerpa, apapun itu badainya. Mari kita katakan, Tuhan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah ya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan besertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besar kasih Tuhan. Biarlah itu boleh mengisi hati kita. Kita berdoa, Tuhan beri kita kekuatan. Mari kita naikkan lagu ini sebelum kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan perlindunganku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, apapun itu ya Tuhan. Saat badai menerpa, sungguh ku tak mau goyah ya Bapa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, oh Kaulah ya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang telah lahir di bumi ini, Bapa yang mati di kayu, Tuhan yang mati di kayu salib, Tuhan yang sudah bangkit dan bertatah kembali di sorga. Sungguh kami datang di hadapan-Mu Bapa, ketika hampir 2 tahun Corona ini terus ada. Biarlah 2 tahun ini boleh menjadi 2 tahun yang juga penuh sukacita dalam Tuhan. Sukacita yang diberikan dalam anugerah Tuhan. Sukacita yang berasal dari kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, ketika kami juga menjelang dan di tahun baru ini kami melihat Omikron yang begitu merajalela di semua negara, di Eropa, di Amerika. Mayoritas semua karena ledakan terjadi karena Omikron. Sungguh Bapa, kami mau terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah hikmat bijaksana, biarlah kemurahan hati Tuhan, biarlah anugerah-Mu boleh ada di antara kami. Dan biarlah Tuhan Kau ampuni setiap dosa pelanggaran kami manusia. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan normal. Kami boleh hidup dengan kondisi yang baik. Biarlah tidak ada rasa takut. Biarlah perekonomian boleh bernormal. Biarlah hubungan sosial kami boleh baik. Sungguh Tuhan, ketika kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, biar pemerintah Indonesia diberi hikmat bijaksana dalam mengantisipasi ketika sudah ada kasus yang terjadi di negara ini. Sungguh Tuhan, biarlah liburan yang sudah lewat lalu tidak menjadi trigger untuk meledaknya Omikron di Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon sekali kemurahan hati Tuhan. Dan biarlah Bapa Kau tolong seluruh dunia ini. Kami berdoa juga untuk vaksinasi. Biarlah Tuhan boleh tolong juga untuk proses ini. Dan kami juga memohon, kami manusia boleh terus mengingat protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan sebagai firman yang menguatkan kita di ibadah perdana di tahun ini. Lagu yang sangat baik bahwa Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Yesus, Engkau pun bagiku sedunia yang penuh. Kau indahlah kepadaku, Kau saja rinduku. Kau sobatku yang baik benar, di sisimu ku terus gemar. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus, Engkau penghiburku di duka dan bala. Dan meski berat tanggunganku, ku rasa tak lelah. Di waktu perang Kau beri menang, di susah keras Kau beri senang. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus, Engkau pemimpinku, kekasih jiwaku.
Yesus, Engkau pemimpinku, kekasih bawaku. Ku bersandar dan percaya, biarpun senang susah. Sahabatku yang sejati, ku mau selalu menghampiri. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Kita nyanyi lagu ini, bait pertamanya sekali lagi ya. Yesus, Engkau bagiku sedunia penuh, Kau cukup bagiku. Yesus, Engkau pun bagiku sedunia yang penuh. Kau indahlah kepadaku, Kau saja rinduku. Kau sobatku yang baik benar, di sisimu ku terus gemar. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Sungguh lagu yang indah. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan pada hari ini adalah satu momen yang spesial, karena ini adalah minggu pertama kita beribadah di dalam tahun yang baru ini, yaitu tahun 2022. Nah, kita akan merenungkan bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita di dalam tahun yang sudah kita lalui bersama-sama. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, satukan hati di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan dan pimpin dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 yang baru saja kami lalui. Terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami yang tidak mungkin kami bisa hitung satu persatu. Sungguh terlalu luar biasa cinta kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Ajar kami supaya kami dengan kacamata rohani kami boleh melihat setiap hal apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang baru saja kami lewati. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih hal-hal apa yang masih mendukakan Tuhan. Supaya dengan demikian kehidupan kami boleh dikoreksi oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman. Sehingga kehidupan kami merupakan satu kehidupan yang bertambahnya dengan waktu adalah kehidupan yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Kehidupan yang makin lama boleh makin menyenangkan hati Tuhan saja. Pimpin kami untuk kebenaran firman yang sebentar akan kami renungkan. Kiranya firman ini boleh menjadi satu awal yang baik untuk kami memulai tahun ini dengan satu spirit hidup lebih memperkenankan hati Tuhan. Bantu kami dengan segala kelemahan kami. Roh Kudus kiranya berbicara kepada kami. Siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Terima kasih Bapak, sekali kami mau menyambut firman yang akan dibagikan ini dengan satu ucapan syukur, dengan satu sukacita, karena Tuhan sudah memberikan penyertaan yang luar biasa kepada kami sepanjang tahun-tahun kemarin yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema daripada firman Tuhan pagi ini adalah jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka bagian Alkitab kita, terambil dari Matius 6. Matius 6 kita akan baca dari ayat 9 ya. Matius 6 dari ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Ini tentang doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang saya ingin tekankan adalah di ayat 10b, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang pasti sudah sangat kita kenal, ya, yaitu doa Bapa kami. Nah, dalam kalimat yang ke-1, 2, 3, ke-4, ya, Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu ini kehendak siapa? Kehendak Bapa. Ya, kalau kita perhatikan doa Bapa kami, doa yang luar biasa. Yesus mengajarkan kepada kita satu prinsip-prinsip doa yang begitu luar biasa. Memang kita juga di dalam banyak gereja juga mengucapkan doa Bapa kami ini secara sama seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi ini lebih juga Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana prinsip sebuah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita lihat, kita perhatikan bahwa doa ini dibuka dengan kata Bapa. Bapa kami yang di surga, ya, dengan istilah Bapa. Nah, ini satu istilah yang tidak ada di dalam sistem agama dan kepercayaan manapun, yaitu menyebut Tuhan yang disembah dengan sebutan Bapa. Karena ini mengacu kepada satu prinsip. Waktu orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus, kemudian dia bertobat menerima Yesus, maka kemudian dia diselamatkan dan dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita semua diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan ini untuk menggambarkan satu relasi yang begitu dekat, yang begitu intim, yaitu di dalam satu keluarga antara bapa dengan anak. Ini satu hal yang begitu luar biasa, yang sekali lagi ini menjadi salah satu keunikan daripada iman Kristen, yang menggambarkan relasi antara kita sebagai umat, sebagai ciptaan, sebagai umat tebusan dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta alam semesta dengan segala isinya, Tuhan yang sudah menganugerahkan, memberikan karya keselamatan kepada kita dalam satu relasi yang begitu dekat, yang kita bisa lihat dan kita bisa pahami melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu relasi antara bapa dengan anak, orang tua dengan anak. Ini satu relasi yang luar biasa. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kemudian kita bisa meremehkan posisi seorang bapa. Dekat tetapi tidak meremehkan. Karena itu kemudian diikuti, dikatakan dengan kalimat yang di surga, ya, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan yang di surga. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada peristiwa penciptaan, yaitu istilah surga, di mana kita melihat bahwa sebenarnya Allah berkehendak sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah berkehendak menjadikan bumi dengan alam semesta sebagai baitnya. Sebagai satu istilah di sini adalah sebagai satu surga di mana Allah kemudian tinggal, ya. Bumi dengan alam semesta sebagai satu bait Allah pada saat sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dan oleh karena itu di Kejadian 2 digambarkan seakan-akan bagaimana Allah itu tinggal dan berada di dalam Taman Eden itu, dan kemudian bergaul karib sekali dengan Adam. Karena Allah ingin menjadikan bumi dan alam semesta sebagai baitnya. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 2 itu seakan-akan digambarkan Allah itu betul-betul secara fisik seakan-akan hadir di Taman Eden itu. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh di dalam dosa, bumi, ya, untuk sementara dan di dalam batas kekuasaan tertentu Allah serahkan kepada iblis, tetapi tetap sepenuhnya berada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Sehingga kemudian kita mengenal istilah bumi dan surga, ya, surga dan bumi. Dan kemudian Allah seakan-akan kemudian tinggal di surga, di mana di surga itu tidak ada dosa di sana. Dan seakan-akan digambarkan bahwa seakan-akan bahwa Allah memang tidak bertahta di bumi yang sudah tercemar oleh dosa. Dan kemudian bumi diserahkan untuk sementara waktu dan di dalam batas-batas tertentu kepada sang iblis. Tetapi sekali lagi semuanya masih berada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Dan kemudian bumi yang sudah tercemar oleh dosa,
oleh manusia yang berdosa ini suatu saat akan dilenyapkan. Ya, bumi yang lama dan langit yang lama akan dilenyapkan oleh Allah, dan kemudian Allah akan menceritakan bumi yang baru, langit yang baru, dan kemudian kita dibangkitkan, dan kemudian kita diberikan satu tubuh yang baru. Di mana tubuh yang baru, bumi yang baru, langit yang baru itu tidak lagi tercemar oleh dosa. Maka kemudian dikatakan di dalam kitab Wahyu, dan bait Allah pun sudah tidak ada. Karena apa? Karena Allah sendiri itu akan menjadi baitnya. Ini menyatakan bahwa Allah itu hanya bisa tinggal di satu tempat yang begitu kudus. Karena Allah adalah Allah yang begitu kudus. Maka kemudian tetapi waktu doa Bapa kami ini diucapkan, diajarkan oleh Yesus, saat itu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kemudian dikatakan Allah di surga dan bumi yang penuh dengan dosa. Dan kemudian kita melihat bahwa Allah yang berada di surga ini adalah Allah yang pencipta segala sesuatu, Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha perkasa. Sehingga meskipun dia adalah Allah yang dekat dengan kita, sehingga kita menyebutnya sebagai Bapa, tetapi kita tidak bisa meremehkan Allah. Karena dia tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang maha agung. Maka kemudian di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan tetap menuntut adanya sikap respect kita kepada Tuhan, adanya sikap kita takut kepada Tuhan. Nah, kata takut ini bisa kita artikan di dalam dua hal. Betul-betul akan takut kepada Allah, takut akan hukumannya, takut melakukan dosa, takut menyakiti hati Allah. Tapi di balik itu juga bersamaan dengan pengertian takut itu juga ada satu hormat, ada satu respect kepada Allah. Sehingga waktu kita dekat, kemudian kita tidak kemudian meremehkan Allah. Tetapi waktu kita mengagumi dan kemudian kita takut kepada Allah, ketakutan kita itu bukan kemudian membuat kita jauh dari Allah. Karena apa? Karena dia adalah Bapa kita. Maka disinilah kemudian antara kedekatan dan kemudian sikap hormat, sikap takut itu menjadi satu, dan itu merupakan satu sikap yang dia akan saling menjaga sehingga kita tetap berada dalam satu relasi yang benar dengan Tuhan. Kita di bumi yang penuh dengan dosa, Bapa di surga dengan segala kekudusannya. Di surga tidak ada dosa. Di surga tidak tercemar oleh dosa. Dan kemudian kita menyebut Allah di surga itu sebagai Bapa yang dekat, tetapi kita tetap hormat dan takut kepada Dia. Kita takut kepada Dia tidak membuat kita juga kemudian menjadi begitu jauh dengan Allah. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, ini pengakuan bahwa Allah yang kita sembah memang Allah yang maha kudus. Ini satu sifat, satu atribut Allah yang tidak mungkin bisa dipalsukan oleh iblis. Kekuasaan Allah ya mungkin, mujizat misalnya, itu mungkin bisa dipalsukan oleh iblis. Misalnya di dalam peristiwa waktu Musa menghadap Fir'aun, waktu Musa lempar tongkat dan kemudian tongkat itu menjadi ular, ahli-ahli sihir daripada Fir'aun juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka lempar tongkat kayu dan kemudian tongkat itu juga menjadi ular. Tapi kemudian ular dari tongkat Musa menelan habis ular daripada tongkat daripada ahli sihir itu. Iblis di dalam batas-batas tertentu bisa melakukan hal-hal yang juga Allah lakukan. Iblis bisa menyembuhkan penyakit, bisa. Iblis bisa memberikan kepada kita dalam kutip berkat, harta, kekayaan dan sebagainya, bisa. Dan iblis juga mungkin di dalam batas tertentu dia tahu apa yang akan terjadi untuk di hari depan. Di dalam batas waktu tertentu dia bisa mengetahui, bisa. Tetapi sekali lagi iblis tidak maha tahu. Karena satu-satunya maha tahu hanya Allah. Bahkan malaikat pun tidak maha tahu. Demikian juga iblis tidak maha tahu. Tetapi dalam batas waktu tertentu iblis bisa tahu sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kekudusan Allah itu salah satu atribut natur Allah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis. Inilah kemudian Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberikan satu pengakuan, dikuduskanlah namamu. Ini sekaligus menyatakan bahwa Allah pada dirinya adalah kudus. Tetapi juga sekaligus menjadi satu spirit yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjadi satu kehidupan yang mengakui dan menyatakan kekudusan Allah. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus.
Maka di sini dikuduskan namamu memang menyatakan satu pujian, satu pengakuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus. Tetapi sekaligus itu menjadi satu spirit di dalam kehidupan kita untuk boleh melalui tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, kekudusan Allah itu tetap dinyatakan. Dan kita berjuang sedemikian supaya kekudusan Allah itu tetap boleh dijaga dan boleh ditinggikan. Tidak boleh ada seorang pun yang kemudian menganggap remeh, yang menghina atau melecehkan Allah. Itu adalah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian dikatakanlah, datanglah kerajaanmu. Ini juga menjadi satu mimpi, ya, satu visi kehendak yang kemudian menjadi satu hal yang ingin terus kita doakan, yang kita ingin terus upayakan melalui diri kita juga. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu, kerajaan Allah itu boleh ditegakkan di muka bumi. Karena untuk itulah Yesus juga sudah datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini menjadi satu misi, satu visi yang sudah memang Allah tetapkan sejak semula. Waktu dia menciptakan bumi dengan segala isinya, yaitu menegakkan kerajaannya di seluruh alam semesta. Nah, sekarang kita sampai pada istilah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kalau kita fokus kepada istilah ini, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kita semua bahwa meskipun kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, tapi jangan lupa dunia ini juga adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. Dunia yang diserahkan kepada kita, kepada manusia, supaya kita berkarya, kita memelihara, supaya melalui apa yang kita lakukan itu nama Allah boleh dimuliakan. Dan kita menjadi wakil Allah untuk mengelola, untuk menguasai bumi. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, istilah ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Kita bisa dapatkan beberapa poin dari istilah ini. Yang pertama, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak ditulis terbalik. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Tidak. Tapi dikatakan di bumi seperti di surga. Nah, poin pertama dari istilah ini kita bisa simpulkan, satu, bahwa Allah sudah menetapkan ada satu kehendak yang dia sudah tetapkan tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan bumi. Allah sudah punya maksud, punya tujuan, punya telos yang akan Allah capai melalui penciptaan bumi dan alam semesta. Saya mau pakai istilah bumi saja supaya mempermudah sesuai dengan istilah di dalam doa Bapa kami ini. Berarti Allah sudah punya satu tujuan yang sudah Allah tetapkan di dalam dia menciptakan bumi. Dan kemudian Allah juga ingin melibatkan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Dan kemudian terlebih kita sudah ditebus oleh darah Kristus sebagai umat pilihannya untuk kita hidup dan berkarya di bumi. Sekali lagi berarti Allah sudah punya tujuan. Nah, ini menegaskan sekali kepada kita bahwa dunia ini tidak berjalan keos, ya. Dunia tidak berjalan tanpa arah, dunia tidak berjalan tanpa tujuan, tidak tahu dari mana dan tidak mau kemana. Demikian juga sekali lagi, dunia tidak berjalan terus berputar, seakan-akan semua kejadian berulang lagi, berulang kembali dan kemudian tidak ada ujungnya. Tidak. Melalui doa Bapa kami kita tahu bahwa Allah sudah punya tujuan, punya kehendak yang ingin dia nyatakan di bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berarti ada kaitan, ada relasi antara surga dengan bumi. Ya, sekali lagi berarti ada kaitan antara surga dengan bumi. Surga dengan bumi, antara Allah dengan manusia, bukan tidak ada kaitan. Dan ini sudah dinyatakan dalam Alkitab semenjak awal, di mana kemudian itu dinyatakan dengan satu relasi yang begitu dekat antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan Adam. Di mana Allah menuntun Adam, Allah kemudian memerintahkan Adam untuk memelihara taman, memberi nama binatang dan sebagainya. Ada satu relasi yang sudah dinyatakan dalam Alkitab, menyatakan ini satu hubungan antara surga dengan bumi. Berarti kita manusia tidak independen. Kita tidak autonom, ya. Kalau beberapa faham daripada filsafat mengatakan misalnya faham eksistensial, ya. Manusia itu sudah otonom di dalam dirinya, dan kalau kita lihat
di dalam perkembangan daripada pemikiran daripada manusia semenjak berkembangnya rasionalisme, ya, abad 17. Di situ manusia seakan-akan digambarkan sebagai otonom, ya. Manusia tidak perlu lagi Tuhan. Manusia bisa mencapai segala tujuannya hari ini di bumi dan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian beberapa filsuf mengatakan seakan-akan bye-bye Tuhan, ya. Tuhan sudah mati. Friedrich Nietzsche berteriak, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Dan kemudian beberapa filsuf dari paham eksistensialisme menegaskan bahwa manusia itu autonom. Dan kemudian otonomi manusia ini ada beberapa versi yang mengatakan kita menggapai otonomi kita dengan rasio kita, dengan kekuatan rasio kita, manusia bisa mencapai segala tujuannya untuk dirinya sendiri di bumi saat ini. Dan kemudian ada juga mengatakan empirisme, tidak, bukan melalui rasio, ya, bukan melalui otak akal, tetapi melalui pengalaman. Ya, ini baik rasionalisme, empirisme sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu ingin menyatakan bahwa manusia itu yang otonom. Manusia itu independen dalam arti manusia tidak perlu terkait dengan Tuhan. Nah, ini pengaruh daripada faham materialisme, ya, dari evolusi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa bumi dan alam semesta itu berasal dari materi. Dan kemudian manusia dalam berbagai abad semenjak abad 17 itu berusaha memutus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka kemudian lahirlah orang-orang ateis dan seterusnya. Saudara, doa Bapa kami mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti bumi tidak independen terhadap surga. Berarti manusia tidak independen, tidak autonom dari Allah, terhadap Allah. Kita menjadi bumi, dikatakan kehendak di bumi seperti di surga. Nah, ini poin yang ketiga. Di bumi seperti di surga. Berarti surga itu patronnya bumi. Maka segala apa yang terjadi di bumi harus menggenapkan seperti yang sudah Allah tetapkan di surga. Berarti kita manusia juga menjadi satu kehidupan untuk menggenapkan rencana dan kehendak Allah. Ini pengertian-pengertian daripada istilah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang keempat, berarti waktu kita manusia menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, kita tetap harus memiliki hati dan arah yang ke surga. Oleh karena itu Yesus berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh harta di dunia tetapi engkau kehilangan nyawamu? Yesus juga berkata, pikirkanlah hal-hal yang di surga dan bukan yang di bumi. Dan kemudian Salomo di dalam kitab Pengkhotbahnya, dia mengatakan ada dua jenis kehidupan. Yang pertama kehidupan yang mengarah ke bawah matahari, yaitu ke bumi. Yang kedua kehidupan yang mengarah ke atas matahari, yaitu ke surga. Dan orang yang bijaksana, seperti apa dikatakan di dalam Alkitab adalah selama kita hidup di bumi, tetapi kita memiliki hati dan mata rohani yang mengarah ke surga. Maka di dalam kesementaraan kita hidup di bumi yang terbatas, yang fana ini, kita memiliki satu aspek harus memikirkan bagaimana supaya hidup kita itu terkait dengan aspek kekekalan. Dan ini menjadikan kita, waktu kita menjalani kehidupan kita di bumi ini, apapun yang kita kerjakan, kita tetap harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu kemudian yang dikatakan, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya bagi Tuhan. Maka kemudian manusia yang kemudian hanya hidup mengarah ke bumi, hidup yang mengarah ke bawah matahari kalau memakai istilah Salomo, tanpa melihat ke atas, dia menjadi orang yang tidak berpijak. Dan kemudian orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang akan menerima murka Allah, hukuman Allah nanti waktu di akhir zaman. Saudara-saudara, apa artinya waktu kita hidup di dunia ini tapi tetap mengarah ke surga? Ini mengajarkan kepada kita, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk anti dengan segala hal yang ada di dunia. Tidak. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dunia ini tetap ciptaan Tuhan. Meskipun sudah terjatuh dalam dosa, meskipun sudah tercemar oleh dosa, tetapi dunia ini tetap ciptaan Tuhan. Dan tetap ada keindahan-keindahan dalam dunia ini yang tetap kita bisa nikmati. Tetap ada satu kebaikan-kebaikan di dunia ini yang secara umum, di dalam konteks wahyu umum, yang tetap kita bisa saksikan setiap hari. Meskipun sudah tercemar oleh dosa. Maka dari pengertian ini kita mengerti bahwa pengertian total depravity yang dikatakan oleh
Johannes Calvin, kejatuhan manusia dalam dosa itu satu berbicara memang tentang keluasan. Berarti memang seluruh aspek kehidupan manusia sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Itu yang pertama, keluasan dosa. Yang kedua juga berarti kedalaman dosa. Kedalaman itu kemudian disimpulkan ya di dalam Roma 3 dan juga di dalam Mazmur 14 bahwa Tuhan melihat ke bawah dan kemudian Tuhan melihat tidak seorang pun yang baik di mata Tuhan. Semua orang sudah cenderung berbuat dosa. Manusia sudah terus ingin melakukan dosa. Nah, tetapi ini bukan berarti bahwa manusia berarti bisa melakukan dosa senantiasa terus berdosa dan kemudian senantiasa melakukan dosa yang begitu hebat. Tidak. Karena apa? Karena gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri setiap manusia masih tetap ada. Dia tidak hilang, tetapi tetap ada. Sehingga kemudian kebaikan-kebaikan manusia secara umum kita masih bisa saksikan setiap hari. Karena apa? Karena gambar dan rupa Allah itu masih ada. Di mana waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan sebagian daripada sifat dan naturnya, gambarnya, dan diberikan kepada manusia. Allah itu kasih, kita juga kasih. Kita memiliki sifat kasih. Allah itu memiliki sifat keadilan. Kita juga sebagai manusia, kita memiliki sifat keadilan. Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita cenderung akan berontak. Allah memiliki sifat hukum, manusia juga memiliki sifat hukum. Allah ada ordo, manusia juga kita ingin ada ordo. Ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada RT, ada RW, ya, ada lurah, ada kecamatan, ada kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kota madya, provinsi dan sebagainya. Di mana itu ada ordo di dalam pemerintahan. Kemudian kita ada pemerintah juga yang berkuasa yang mengatur daripada kehidupan masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada ordo itu. Dan kemudian manusia hidup bebas seperti mungkin binatang di hutan. Kekacauan akan luar biasa. Kita perlu ordo karena Tuhan juga ada ordo. Tuhan juga memiliki satu empati. Tuhan punya rasio, punya emosi, punya kemauan. Kita manusia juga punya rasio, punya emosi, punya kemauan. Kita bisa berempati kepada orang lain. Dan kemudian salah satunya masih ada dalam kutip kebaikan-kebaikan umum yang bisa manusia lakukan. Tetap bisa manusia lakukan meskipun dia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita melihat di dalam sejarah misalnya begitu banyak orang-orang yang begitu agung karakternya, ya. Kongfucu begitu agung, Lao Tzu begitu agung, kemudian Buddha, kemudian Muhammad, yaitu semuanya orang-orang yang karakternya begitu agung. Dan kemudian kita saksikan misalnya dalam konteks kita sehari-hari, kita masih bisa menyaksikan di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya kita sedang berada di dalam jalan raya dan kemudian kita melihat ada satu orang yang naik motor kemudian terjatuh. Biasanya apa? Langsung yang lain akan berhenti dan menolong orang itu. Masih kita bisa saksikan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat umum. Nah, saudara, waktu kita menjalani kehidupan di dunia, sekali lagi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk anti dengan segala hal yang ada di dunia. Tidak. Oleh karena itu Tuhan Yesus tetap mengajarkan kepada kita, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kemauanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap perasaanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kemudian Allah juga menginginkan kita untuk hidup dan berkarya di dunia ini. Menyatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menolak dunia. Yang kita tolak adalah spirit keberdosaan dunia. Itu yang kita tolak. Yang kita tolak adalah supaya kita tidak menyembah spirit-spirit segala kuasa di dunia yang di belakangnya iblis bermain. Itu yang harus kita tolak. Oleh karena itu penyembahan pun kita tolak. Penyembahan kepada arwah kita tolak. Karena di baliknya ada kuasa gelap yang bekerja. Tetapi untuk berkarya di dunia, bekerja di dalam dunia, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu justru Allah menghendakinya. Karena Allah juga memerintahkan Adam untuk mengelola Taman Eden itu. Untuk menaklukkan bumi dan menguasai bumi. Dan perintah itu belum pernah direvisi. Perintah yang sama juga diberikan kepada kita. Kita berkarya melalui apa? Melalui segala hal talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang kita jago masak, yuk silakan. Kita membuat restoran ya, seperti beberapa jemaat kita, mereka sangat menguasai daripada bidang daripada makanan ini dan kemudian mereka bekerja di bidang itu. Kalau sebagian dari saudara memang ahli misalnya
elektro, silakan bekerja. Saudara ahli dalam pertambangan, ahli dalam misalnya menjahit, ahli dalam misalnya mendesain, ahli dalam membangun gedung, arsitek, desain interior dan sebagainya, dan berbagai profesi yang dijalankan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak anti itu. Allah justru memerintahkan kepada kita sebagai umat tebusannya untuk masuk ke semua bidang itu. Kita berkarya, apapun panggilan profesi yang kita geluti dan kita jalani. Kita menyatakan kemuliaan Allah melalui profesi itu. Berarti memang Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk anti terhadap segala hal di dunia, dan kemudian Allah mengatakan kepada kita, yuk kamu ke gereja aja terus ya. Di gereja berdoa, bernyanyi, berdoa, dan nggak usah kerjaan yang lain-lainnya. Ya, kalau orang Kristen hanya melakukan hal itu, berdoa, menyanyi di gereja, tiap hari berdoa, menyanyi. Ya, saudara, bagaimana kita memberi makan anak-anak kita? Bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita? Untuk makan perlu uang, ya. Untuk sekolah perlu uang, untuk beli baju perlu uang. Apapun sekarang perlu uang. Dan oleh karena itu Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Dan bekerja itu menjadi salah satu panggilan yang sudah Tuhan tetapkan kepada manusia bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Masih ingat ada 3 struktur dalam kehidupan masyarakat kita hari ini yang sudah Tuhan tetapkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Yaitu yang pertama secara berurutan adalah Sabat. Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Setelah dia menciptakan 6 hari, kemudian hari ke-7 Tuhan beristirahat, dan kemudian Tuhan memberkati 6 hari yang sebelumnya. Memberkati seluruh ciptaan. Hari ke-7 Tuhan beristirahat dan kemudian memberkati hari itu. Itu hari Sabat. Yang kedua, Tuhan kemudian menempatkan Adam di Taman Eden untuk memelihara taman itu. Berarti apa? Bekerja. Untuk bekerja. Adam diperintahkan Allah untuk bekerja, memelihara taman itu. Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja, yaitu memberi nama binatang-binatang itu. Saudara perhatikan di sini, bahkan bekerja itu ditetapkan lebih dahulu sebelum akhirnya struktur yang ketiga, yaitu pernikahan. Maka kemudian setelah Adam bekerja, Allah memberikan Hawa kepada Adam. Maka di sini kita lihat Sabat, bekerja, dan kemudian berkeluarga. Ini 3 struktur yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kekekalan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dan bekerja itu menjadi satu struktur yang ditetapkan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, orang yang bekerja tetapi tidak menikah, dia tetap masih bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Tetapi orang yang menikah, berkeluarga tapi tidak bekerja, dia ada di dalam problem besar. Ini satu ordo, satu urutan. Sabat, bekerja, dan menikah. Ini satu urutan. Jadi sebelum engkau menikah, bekerja dulu. Bekerja dulu. Ya. Tetapi waktu engkau bekerja, waktu kita menikah, berkeluarga, jangan lupa Sabat, muliakan Tuhan. Ini menjadi satu spirit yang harus mewarnai kehidupan pekerjaan dan pernikahan kita. Nah, saudara-saudara, berarti sekali lagi Tuhan menghendaki kita berkarya di seluruh bidang. Nah, Abraham Kuyper merumuskan satu kalimat yang begitu luar biasa. Dia mengatakan Kristus harus ditinggikan di seluruh aspek kehidupan kita. Kristus dimuliakan waktu kita bekerja. Kristus dimuliakan di keluarga kita. Kristus dimuliakan di mana saja kita berada. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara kembali pada pengertian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara-saudara, hari ini kita sudah melewati tahun 2021. Dan hari ini, minggu pertama kita memasuki 2022. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara mengevaluasi kembali kehidupan kita di tahun 2021. Apa saja yang kita evaluasi? Ya, secara umum orang bisa mengevaluasi bagaimana bisnis dia, ya. Bagaimana mungkin perkembangan pendidikan anak-anaknya. Mungkin bagaimana pertumbuhan daripada kesehatan daripada keluarga, ya, kita sendiri, mungkin istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kita juga mungkin bisa mengevaluasi, ya, dalam kutip kekayaan kita dan sebagainya. Itu satu hal yang baik, ya. Itu semua perusahaan juga lakukan itu, mengevaluasi bagaimana target yang sudah ditetapkan tahun lalu sudah tercapai atau belum, ya. Bagaimana kemudian sumber daya manusianya, apakah masih perlu ada training dan sebagainya, masih cukup atau tidak. Oh, ini tahun depan target akan lebih besar,
Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi bisa mencapai target-target itu? Mungkin harus tambah orang ya dan sebagainya, mungkin harus tambah ini dan seterusnya ya. Itu satu evaluasi yang sangat baik. Jadi memang kalau saudara-saudara seorang pengusaha, saudara lakukan itu hal yang baik. Itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, tetapi yang saya ingin ajak saudara pikirkan adalah Alkitab berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, kita perlu mengevaluasi. Ada satu yang seringkali justru kita lupakan. Justru itu menjadi bagian yang paling penting, yaitu apa? Kita mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kita juga memiliki satu spirit yang sama, yaitu kita mengevaluasi di tahun 2021 kemarin. Apakah kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sudah kita genapkan? Apakah kita sudah menyatakan satu kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan satu hal di mana melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kita lakukan, di situ Tuhan dipermuliakan, dan kemudian tahun 2021 itu boleh kita mengatakan kita bisa menggenapkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, saudara, spirit ini yang juga Yesus ajarkan melalui doa ini. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang hal satu ini. Mari kita lihat di dalam Matius 26. Di dalam peristiwa Getsemani, ya. Di dalam peristiwa Getsemani. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 42, ya. Lalu ia, yaitu Yesus, pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, saudara-saudara, hari itu Yesus sebagai manusia dia bergumul di Taman Getsemani karena dia tahu bahwa dia sebentar lagi dia akan mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa. Bagi seorang manusia itu penderitaan disalib dan sebagai rangkaian daripada Via Dolorosa itu, sepanjang jalan salib itu merupakan satu penderitaan yang luar biasa yang tidak bisa kita lukiskan. Dan Yesus mengetahui itu sebagai manusia, kemudian dikatakan dia begitu takut, dia berkata, aku takut. Dan kemudian digambarkan peluhnya itu jatuh seperti darah. Di dalam kemanusiaannya Yesus begitu gentar menghadapi apa yang akan dia alami. Dan kemudian dia berdoa. Dan kemudian tetapi dalam doanya itu kemudian Yesus berkata, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, saudara, saya ingin membawa spirit ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa yang Yesus sudah teladankan kepada kita, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi kehendakmu. Nah, di dalam kita menyusun rencana-rencana kita setiap tahun, apakah kita sudah meletakkan seluruh target dan rencana kita di dalam menjadi satu bagian di dalam rencana dan kehendak Tuhan? Atau kita tanpa disadari kita bersikap seperti menjadi manusia yang independen, manusia yang otonom, yaitu pada waktu kita menyusun segala rencana-rencana kita kemudian seakan-akan memutus relasi kita dengan Tuhan. Dan itu hanya bicara tentang mauku, apa rencanaku, apa targetku. Dan kemudian kita tidak meletakkan seluruh rencana dan target kita tuh di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Bapa. Ini berarti mengaminkan, ini pengertian yang berikutnya dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kehendak yang di surga, kehendak Allah itu selalu yang terbaik. Dan bukan kehendakku, bukan kehendak kita sebagai manusia yang terbaik, tetapi kehendak Allah. Maka di dalam pengakuan ini kita selalu ingin menempatkan, meletakkan seluruh rencana dan target-target dalam kehidupan kita yang akan kita jalani di tahun 2022 ini. Mari kita susun sekali lagi berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Kita mengevaluasi 2021 dengan satu pertanyaan, apakah kehidupanku sudah menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan di tahun 2021 yang kemarin? Ini harusnya kita evaluasi lebih dahulu, yaitu mengevaluasi kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Secara sederhana, apakah di tahun 2021 ini aku sudah bertumbuh di hadapan Tuhan? Misalnya dalam pengertian Alkitab. Kalau tahun 2020 aku belum mengerti misalnya kitab Matius,
Tahun 2021 aku belajar kitab Matius. Sekarang aku lebih mengerti kitab Matius daripada tahun sebelumnya. Berarti itu ada satu pertumbuhan. Apakah kemudian tahun 2021 aku sudah dalam kutip mengasihi Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Apakah aku sudah mentaati pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Apakah aku betul-betul sudah memiliki satu kehidupan yang mengarah kepada Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Apakah aku sudah membawa keluargaku, anak-anakku, istriku ke hadapan Tuhan untuk berdoa bersama, memikirkan bagaimana merenungkan firman lebih daripada tahun-tahun sebelumnya? Saudara, hal-hal seperti ini seringkali justru tidak kita lakukan. Yang kita evaluasi seringkali hanya berkaitan dengan kehidupan-kehidupan kita sehari-hari di dalam aspek umum. Mungkin bisnis kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Mungkin sekolah anak-anak kita, dan sebagainya. Saya tidak katakan itu tidak baik. Itu baik. Tetapi jangan lupa ada satu bagian yang lebih penting, yang lebih baik lagi yang harus kita lakukan, yaitu mengevaluasi sekali lagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kehendak Tuhan sudah genap dalam hidupku di dalam tahun 2021 kemarin? Ini yang harus kita pikirkan senantiasa. Dan ini yang ingin saya ajak saudara memikirkan pada hari ini. Sebelum tahun 2022 berjalan makin hari makin panjang. Mari kita duduk dan kemudian bersaat teduh merenung di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita memikirkan apakah kehendak Tuhan sudah jadi dalam hidupku di dalam tahun 2021 kemarin. Dan kemudian hasil evaluasi itu menjadi satu bahan yang baik bagi kita untuk menyusun setiap rencana dan kehendak kita di tahun 2022. Sekali lagi, supaya yang terjadi bukan kehendakku, tetapi seperti perkataan Yesus adalah kehendak Tuhan. Saudara tidak salah, saudara bikin target tahun 2022 ya. Kalau nanti pandemi ini sudah reda, saya ingin buka cabang lagi untuk kantor saya. Saya ingin buka pabrik lagi. Saya ingin mungkin renov rumah saya supaya rumah saya lebih baik. Saya ingin dapat rumah yang lebih besar. It's okay, semuanya itu tidak salah. Itu tidak salah, itu tidak melanggar Alkitab. Tetapi mari kita pikirkan juga apa yang kita rencanakan bagi Tuhan melalui kehidupan kita. Itu menjadi bagian yang paling penting. Dan kemudian kita membungkus semua rencana-rencana kita, mau buka restoran baru, mau buka pabrik baru, atau perluasan rumah, di dalam rencana dan kehendak Tuhan, di dalam bijaksana pada kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita berdoa, Tuhan, aku rencana tahun ini aku ingin buka pabrik baru. Tetapi Tuhan, aku menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Berikan aku hikmat bijaksana. Apakah ini satu hal yang baik yang akan memuliakan Tuhan. Dan kalau itu memuliakan Tuhan, kira-kira Tuhan, kapan aku akan bisa memulai. Dan itu pergumulkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita betul-betul hidup sebagai anak-anaknya di dalam satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti Daud. Segala hal dalam kehidupannya dia sampaikan itu kepada Tuhan. Segala isi hatinya, perasaannya apapun dia sampaikan kepada Tuhan. Dan dia selalu memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari saudara kita mengevaluasi kembali kehidupan kita 2021 dengan satu pertanyaan tadi yang saya katakan. Apakah kehendak Tuhan sudah jadi dalam hidupku? Dan kemudian kita menyusun rencana-rencana dan target-target kita, tujuan-tujuan yang hendak kita capai di tahun 2022 ini di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dengan satu spirit supaya kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendakku. Karena kehendak kita tidak pernah lebih baik daripada kehendak Tuhan. Dan kita boleh menaklukkan diri kita, surrender, kita memberikan satu pengakuan dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rencana dan kehendak kita dengan satu pengakuan kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidupku dan bukan kehendakku. Dan oleh karena itu kita perlu memiliki satu kepekaan, kedekatan relasi kita dengan Tuhan supaya kita bisa mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui setiap rencana dan target-target yang akan kita susun di tahun 2022. Saudara, mari kita bersama-sama memiliki satu relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Satu relasi yang boleh melalui setiap apa yang kita lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Seperti yang Yesus ajarkan. Oleh karena itu perlu kita melihat kehidupan kita ya bukan hanya dari kacamata kita sebagai seorang manusia, tetapi kita melihat kehidupan kita dari kacamata Tuhan. Kita melihat bagaimana apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya kita perlu lihat dari kacamata Tuhan.
Misalnya kita boleh melihat apakah anak-anak kita sudah bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Apakah istri atau suami kita sudah bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Apakah seluruh yang kita lakukan dalam pekerjaan kita juga sudah memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya. Nah, saudara, evaluasi seperti itu justru yang paling penting yang harus kita lakukan. Tetapi seringkali justru tidak kita lakukan. Nah, Daud mengajarkan kepada kita melalui Mazmur 139 ya. Saya akan bacakan beberapa ayat Mazmur 139 dari ayat pertama. Mazmur ini diberi judul doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, ayat pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemudian bagian yang paling penting, mari kita baca di ayat 23 dan 24 ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud berkata, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di sini Daud seakan-akan kemudian dia membuka seluruh dirinya dan kehidupannya di hadapan Tuhan, dan dia ingin melihat kehidupannya dari kacamata Tuhan. Yaitu bagaimana Tuhan melihat kehidupan dia. Daud memiliki satu kerinduan. Tuhan dikatakan, selidikilah aku ya Allah ya, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Saudara, ini kalimat yang mudah diucapkan, tapi perlu keberanian yang sangat besar untuk bisa mengucapkan kalimat ini. Dan Daud orang yang sangat mencintai Tuhan, sehingga dia dalam kutip dia memiliki satu keberanian untuk mengatakan, kenalah aku, ujilah aku. Ini bukan kalimat yang main-main. Kalau kita yang masih hidup di dalam dosa, banyak hal-hal yang masih mendukakan hati Tuhan, kita akan takut mengucapkan kalimat ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Apalagi kemudian sampai diujilah aku. Saudara pernah mengucapkan kalimat ini di hadapan Tuhan? Tuhan, ujilah aku. Justru orang Kristen banyak yang kemudian marah-marah sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan, waktu kemudian penderitaan dan kesulitan itu datang. Waktu ujian itu datang, justru banyak orang Kristen kemudian ngomel-ngomel dan marah sama Tuhan. Tapi Daud memiliki satu kerinduan yang berbeda. Dia mengatakan, ujilah aku. Ini menyatakan betapa Daud itu ingin terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Daud seakan-akan berkata, jangan biarkan aku serong sedikit. Itu yang dikatakan di ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini harusnya menjadi doa kita setiap hari. Selidiki aku Tuhan, ujilah aku ya, dan jangan biarkan jalanku serong. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara mengucapkan doa ini di tahun yang baru ini. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya tahun 2022 kita kemudian tidak berjalan serong di hadapan Tuhan. Kita kemudian memiliki satu kerinduan untuk boleh benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak ingin mendukakan Tuhan, kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan, kita tidak ingin menjadi manusia yang melupakan Tuhan. Dan kemudian kita berani berkata, ujilah aku Tuhan. Waktu aku jalan serong sedikit, tolong tegur aku dan uji aku. Ini satu kerinduan di mana kita betul-betul ingin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara, spirit seperti ini yang harus mewarnai kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara memiliki spirit yang sama waktu kita menjalani tahun 2022 ini. Sepanjang tahun ini Tuhan akan banyak rencana dan target-target yang ingin aku capai. Tapi aku ingin meletakkannya semua itu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan mauku, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Yang kedua, kalaupun itu semua rencana dan kehendakku itu, dan itu Tuhan izinkan terjadi, kiranya itu tetap bisa memuliakan nama Tuhan dan bukan kemuliaan bagi namaku.
Yang ketiga, kalau itu tidak terjadi, aku tetap mau bersuka cita, tetap mau bersyukur, dan tetap mengaminkan. Karena berarti Tuhan tidak menghendaki apa yang aku pikirkan itu untuk terjadi. Karena aku menaklukkan diriku dan aku mau surrender terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Dan biar rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam hidupku. Saudara, mari kita sediakan waktu yang terbaik. Saudara-saudara dengan suami, dengan istri, ya, berdua merenungkan sekali bagaimana kehidupan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana waktu saudara-saudara sudah mendidik dan mengasihi anak-anak di dalam Tuhan. Bagaimana pertumbuhan rohani saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani daripada anak-anak sekalian. Apakah sebagai satu keluarga sudah memiliki satu kesehatian untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mengevaluasi sekali lagi kehidupan kita di tahun 2021. Berapa banyak kita sudah mendukakan hati Tuhan. Dan apakah kita sudah bertumbuh di hadapan Tuhan? Kalau ternyata masih terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita datang ke hadapan Tuhan berlutut dan kemudian mohon ampun dari Tuhan. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa kita tidak bertumbuh dengan baik, mari kita punya tekad yang lebih baik lagi di tahun 2022. Aku ingin bertumbuh lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Di dalam segala hal. Di dalam pemahaman akan firman, di dalam kerajinan dan kesetiaan di dalam pelayanan, di dalam kesetiaan dan kerajinan untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja kita. Dan ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudara lebih giat lagi untuk hadir dalam persekutuan doa kita, di dalam pemahaman Alkitab, di dalam ibadah. Nanti gereja kita sudah jadi. Ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan gerakkan banyak orang untuk mensupport gereja kita. Saudara, kalau nanti bulan Maret gereja kita sudah jadi, ya, pertanyaan saya adalah, ini saya pernah tanyakan di dalam kelas pemahaman Alkitab. Saya bertanya, apakah setelah gereja kita dijadi nanti persekutuan doa akan dilakukan online atau offline? Kemudian yang kedua, pemahaman Alkitab akan dilakukan offline atau online. Kalau kemudian Tuhan sudah anugerahkan kepada kita gereja yang begitu luar biasa, dan kemudian kita hanya pakai 1 kali 1 minggu, hanya di dalam waktu beberapa jam saja, bukankah itu kita sudah membuang-buang anugerah Tuhan? Bukankah kita sudah berespon secara salah terhadap anugerah Tuhan? Gereja yang mungkin kita sudah doakan puluhan tahun, dan saya tahu beberapa dari jemaat dari saudara sudah mendoakan ini puluhan tahun. Dan ketika Tuhan sudah anugerahkan kepada kita satu hal yang buat kita mungkin ini miracle, tetapi kemudian setelah jadi kita hanya pakai ini gereja ini 1 minggu 1 kali beberapa jam saja. Itu kembali kepada saudara-saudara. Mungkin sebagian dari saudara berpikir, aduh kalau nanti persekutuan doa pemahaman Alkitab di gereja, ya rumahku jauh, ya aku jadi lebih capek dan sebagainya. Saudara, Yesus berkata, kau mau ikut aku, engkau harus pikul salib, engkau harus sangkal diri. Yang tidak berani pikul salib, yang tidak berani sangkal diri, engkau tidak bisa mengikut Yesus. Saudara, mari kita pikirkan. Tahun 2022 lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Do the best lagi buat Tuhan. Better, better and better. Itu menjadi satu semangat pertumbuhan yang tidak pernah boleh berhenti dalam kehidupan kita. Masih ingat istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbaharui tidak pernah boleh berhenti mengalami proses pembaharuan. Dan juga kita sebagai umat percaya, kita yang sudah diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus tidak pernah boleh berhenti mengalami proses pembaharuan itu di hadapan Tuhan. Tetapi itu perlu satu syarat, yaitu penyangkalan yang lebih besar dan pikul salib yang lebih besar. Ini salah satu syarat kita bertumbuh rohani dengan baik di hadapan Tuhan, yaitu makin hari makin berani pikul salib, makin hari makin berani sangkal diri. Tanpa pikul salib, tanpa keberanian sangkal diri, kita tidak mungkin bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita pikirkan ini. Dan sekali lagi, mari kita evaluasi kembali kehidupan kita 2021. Apakah kita sudah memiliki satu kehidupan di dalam pekerjaan, dalam keluarga dan sebagainya, sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah kita sudah menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan atau belum? Apakah kehendak Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita atau belum?
Dan kemudian tahun 2022 kita awali dengan satu semangat supaya kehendak Tuhan jadi di dalam hidupku. Kehendak Tuhan di surga jadi dalam hidupku di bumi. Mari saudara, kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati supaya kita boleh makin bertumbuh bersama-sama di hadapan Tuhan. Supaya kita sebagai satu gereja juga memiliki satu kehidupan yang lebih lagi memperkenankan hati Tuhan di tahun 2022 ini. Mari kita lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih bersemangat lagi melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau lebih prioritaskan pertumbuhan rohani kita. Kita lebih prioritaskan pertumbuhan rohani anak-anak kita. Kita lebih prioritaskan pertumbuhan rohani daripada suami dan istri kita. Supaya kita bersama-sama boleh makin hidup, makin menyenangkan hati Tuhan, makin memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk tahun 2021 yang sudah kami lewati. 2 tahun pandemi ini, tapi Tuhan dengan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan tetap memelihara jemaat di tempat ini. Sehingga hari ini kami tetap boleh menikmati ibadah ini bersama-sama. Dan Tuhan sudah anugerahkan juga kepada kami gedung gereja yang mungkin bulan Maret sudah akan bisa kami nikmati bersama-sama. Ajar kami supaya kami boleh berespon dengan benar terhadap setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami juga untuk lebih berani dengan kekuatan Roh Kudus untuk sangkal diri untuk pikul salib. Supaya kami boleh makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak, kami mau serahkan tahun 2022 ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap jemaat kami, untuk setiap domba-domba, Tuhan sertai mereka. Untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan mereka, untuk pendidikan anak-anak mereka, untuk pergaulan mereka, dan untuk pelayanan mereka. Setiap hal dalam kehidupan mereka, mohon penyertaan, mohon pimpinan, dan mohon hikmat daripada Tuhan. Dan juga kami sebagai satu tubuh Kristus dalam gereja Kristen Batu Hidup ini, kami mau serahkan sebenarnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami ingin bekerja lebih sungguh-sungguh, lebih giat melayani, karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami satu gedung yang sudah puluhan tahun kami doakan. Sebagai satu respon supaya kami boleh hidup lebih menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan memberikan berkat kepada kami gereja ini bukan untuk kami sia-siakan, tetapi Tuhan kemudian akan menuntut kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih mau bakar diri, lebih mau berkorban diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi mau serahkan gereja yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikan gereja ini berkat yang lebih besar lagi bagi seluruh pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di muka bumi ini, khususnya di dalam negeri yang kami cintai, yaitu Indonesia. Terima kasih Bapak, sekali lagi mau serahkan setiap jemaat tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah kita boleh mengingat dan menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kita. Kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita naikkan suatu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, karena ku tahu Tuhan yang pimpin hari-hariku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakut hatiku tetap tenang teduh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan,
Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kami. Jadi kami boleh mengumpulkan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berkenan dan digunakan dengan rasa takut akan Tuhan oleh para pengurus dan boleh memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Sungguh Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk hidup kami, keberadaan kami untuk Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah 360 hari berikut ini gitu ya, banyak hal yang tak kita pahami gitu ya dalam masa dia akan datang. Tapi biarlah ada firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap ingat Tuhan, bahwa Tuhan memegang hidup kita. Biarlah kita boleh menjalankan hari-hari kita dengan takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Saudara yang terkasih, biarlah hari ini, tahun yang boleh memuliakan Tuhan, tahun yang memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu pujian, tak ku tahu kan hari esok. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biarlah ini boleh
menjadi kekuatan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang mungkin kita khawatirkan, tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan di sorga yang baka, dan kita terus memuji Tuhan sampai selamanya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini sekali lagi dengan satu semangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan siapkan kehidupanmu untuk menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, keselamatan dan cinta kasih yang sudah Allah Anak berikan, yaitu Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit naik ke surga, pimpinan, terang, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan tercurah dan turun atas kita semua, menuntun kehidupan kita di tahun 2022 ini supaya terus menjadi kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, lebih baik di hadapan Tuhan dan lebih baik lagi, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.